dengan video kemarin ketika reuni KIB, reuni Menteri Kabinet Indonesia Bersatu itu judulnya salah satu judul tempatnya Pak Ugro Tribrata dikasih judul sama adminnya ya itu inilah Roy Suryo bertemu dengan SBY. Ya memang ketemu kan? Memang ketemu Pak SBY, ketemu Pak JK, ketemu Pak Budiono dan memang ada beberapa kata-kata yang menarik, tapi kata-katanya saya off the record. Gambarnya ada. Ini gambarnya yang ada. Oke, inti. Udah janji kalau cekal saya habis saya mau ke Imaguchi. Ya. Oh, kan kita bareng-bareng ya. Ya, bareng. Gitu lah. Dikira kita tidak punya network. Iya. Jadi kita nggak usah napak tilas ke Gunung Kawi, kita napak tilas ke Yamaguchi. Sama-sama I-nya kok belakangnya. I-nya juga ada napak tilas Jokowi. Jadi ya Mas, kita kalau cekal kita udah selesai, yang tempat pertama akan kita datangi adalah Yamaguchi. RH. Refli Harun Channel. Ya, ini jarang-jarang ini. Tadi sebenarnya kita baru dari sidangnya Pak Roy, yaitu pra-peradilan hari kedua, di mana polisi memberikan jawaban dan tim Pak Roy memberikan replik. Dan dupliknya nanti akan diadakan jam 7 malam. Tapi kita semua kabur. Karena polisi minta waktu ya. Dia merasa nggak cukup waktunya untuk menjilid dan dia bilang alasannya, Dok, ini mumpung ada dokter. Alasannya standar dari WHO. Dari World Health Organization, dari dunia kesehatan dunia bahwa sehari itu nggak boleh lebih dari 8 jam. Nah ternyata mereka malah minta jam 7 malam, jadi nggak konsisten. Jadi mereka versi kedua itu. Ya sudah nggak konsisten soal KUHP-nya. Katanya mereka bilang KUHP lama gitu Dok. Cuman ternyata dalam surat yang untuk kita itu, yang untuk surat penangkapan dan penahanan itu KUHP baru semua. Pasal-pasalnya baru semua. Lucu-lucuan. Iya, jadi sebelum nanti Mike mulai, ini jelas ya menunjukkan kepada semuanya, kepada seluruh penduduk Indonesia dan seluruh dunia, ya. Gak ada yang namanya pecah kongsi gitu ya. Gak ada. Nih, tetap pejuang kita yang luar biasa. Tetap selalu adik kakak sampai kapanpun kita berjuang. Nah, itu jadi pun lawyernya beda nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Toh juga sama. Ada yang sama, Muhammadiyah sama. Ya, support kita juga. Gitu. Jadi sama. Jadi tim kuasa hukumnya itu harus fokus. Kenapa? Karena kita sidangnya beda. Betul. Dokter Tifa duluan besok. Nanti kan bingung ya Bu, kalau seandainya tim lawyernya sama, hari Kamis Pak Roy masih pra-peradilan. Makanya itu. Sidangnya Bu Tifa ditinggal dong. Ya kan itulah by nature ya. Yang jelas bingung selain Dok, selain lawyernya, YouTube-nya. Itu. Yuk lanjut Mike. Apa? Jadi Sentana juga mau open donasi supaya beli HP baru ya. Ya. Acara kita hari ini apa? Oke. Tadi Dokter Tifa kita support bersama. Ayo. Oke. Jadi saya baru ini lagi ketemu Dokter Tifa sejak dari rumah sakit ya Bu. Semoga doa saya waktu itu juga mujarab. Amin. Usaha mujarab. Saya doa 2 kali, satu di kamar Pak Roy, satu di kamar Bu Tifa. Saya sudah seperti melihat pendeta yang berdoa. Benar aja kan? Padahal ini pendeta yang jarang ke gereja kalau saya pendeta. Nah, gimana Bu? Sepertinya kemarin banyak orang yang membuat isu-isu, ya kan, yang ramai di media nasional juga. Silakan Ibu aja yang klarifikasi bagaimana isu itu sebenarnya tentang apartemen dan lain-lain. Nggak perlu ditanggapi. Itu isu murahan yang bermaksud untuk melemahkan mental kami berdua. Jadi kan waktu tanggal 19 Juni 2026 di mana kita tahu Mas Roy mengalami perlakuan semacam G30 SPKI. Nah, ternyata giliran saya benar-benar di tanggal 29 Juni 2026 di mana tiba-tiba kediaman saya digeruduk. Padahal itu nggak boleh restrik, kok mereka bisa naik sampai ke lantai 26. Padahal nggak bisa seperti itu kan. Jadi inilah cara-cara mereka untuk merepresi mental kami yang sangat jahat. Dan itu nggak perlu ditanggapi karena itu hoax, disinformasi, nggak benar, murahan, recehan, jadi nggak usah ditanggapi. Satu lagi yang nggak perlu ditanggapi, itu aja sudah sangat recehan. Yang sangat recehan itu si Oiwobo itu yang malah nganterkan bekas itu bekas ya, bukan mantan. Bekas sopir saya dan dia sudah bikin pengakuan sendiri di video sebelumnya
Kalau dia senengannya hobinya buka kulkas kemudian nyuri telur. Masih ada videomu itu ya. Gitu. Nyurinya yang bagusan dikit. Makanya daging kalau dia ngeralat, ya udah kita kan hanya ngulangi aja, dan itu meskipun mungkin itu sudah dihilangkan, saya masih punya rekamannya. Lapor, bikin LP. Makanya kita ketahuin aja lah, itu nanti urusannya. Kita ketahuin aja ya. Jadi yang jelas tuh ada orang yang sangat ketakutan akan sidang itu. Sidang kita berdua. Betul. Kalau kami kan siap, bismillah. Kita siap, udah persiapkan segala macam, ilmu hukumnya kita siap dengan lawyer kita. Kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi. Jadi kita siap. Yang nggak siap itu yang bikin kayak gini nih. Bikin teror, bikin intimidasi. Segala macam cara mereka lakukan, yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib, itu kan sesuatu yang biasa aja. Iyalah, itu kan terjadi, itu biasa. Setiap orang punya guys. Terus upayanya Dokter Tifa apa? Ketika ini terus terang banyak yang Dok, banyak yang kemudian bilang ke kita ya, Mike ya, dan juga Pak Janes, gimana cara kita nyumbang ke Dokter Tifa? Boleh nggak? Boleh nggak gitu? Boleh sekali. Boleh. Tapi jawabnya boleh, jangan kayak yang sono loh. Kalau jangan, boleh dong. Boleh dong. Gitu. Silakan Dok. Ya, jadi saya tadi juga barusan kan podcast dengan teman-teman media, saya katakan bahwa selama ini tuh saya berjuang di lapangan, di grassroots ya, dengan aktivitas sosial saya, kesehatan dan sebagainya itu menggunakan buku saya. Jadi selama ini yang jadi bohir saya itu buku saya. Ya, supaya kita bisa berjuang, napas kita panjang, kan harus ada suatu sumber dana. Ini ilmiah nih. Ya, suatu sumber dana yang kita ini. Banyak kan yang dulu bisa aktivis, pada bikin kaos buat dijual begitu. Kalau saya, oke juga itu. Kalau saya dari dulu tuh buku. Makanya sekarang ini adalah waktunya saya sama Mas Roy melangkah dalam sebuah pertarungan pertempuran, perjuangan yang betul-betul real di sidang. Dan rata-rata juga kalau kita lihat 709 dokumen yang bakal kita cecer itu kata demi katanya. Lalu ada 130 saksi, nanti kita akan dudukkan di kursi saksi lalu kita akan cecer. Salah satunya mesin ketik. Itu butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan sidang itu. Makanya kita memang kali ini mengajak 220 juta rakyat Indonesia, Anda yang memiliki akal sehat, Anda yang mau menegakkan kebenaran, ayo donasi buku dengan kami. Ya. Ini Mike. Buku apa nih Bu? Mike, sebentar sebelum ke buku. Soal barang bukti tadi ada yang menarik. Dulu ada yang buat berita itu dengan mesin ketik. Nah, kira-kira mesin ketik kalau jadi barang bukti kira-kira apa Pak Janes pendapatnya? Mesin ketik barang bukti harus dipraktekkan gimana? Harus dipraktekkan, bukan cuma dilihat. Dipraktekkan gimana? Trek, bikin spasi, trek. Pak Janes ada. Jangankan memakai mesin ketik, mungkin dia nggak tahu cara masukin kertas ke mesin ketik itu. Sementara untuk beda. Untuk mengukur set ini dulu dua-duanya kan set baru sama. Dan kita spill dikit ya, mesin ketiknya baru. Mesin ketik putih, mesin manual itu, tapi tampak baru. Dan itu mesin ketik yang sama pun, saya ngetik, Dokter Tifa ngetik, Mas Mike ngetik, Pak Janes ngetik, itu bisa beda nggak sih? Beda. Tekanan ini. Tekanan tangan itu kalau tekanan saya kan agak kenceng tuh, spasinya gede. Kalau ibu ini kan iya kan kita pakai satu jari otomatis kan. Cara tekan QWERTY-nya itu, ini Q, ini apa QWERTY itu pasti beda-beda, Mas. Oke, lanjut. Tapi itu manual dan bukan listrik ya? Manual. Kan ada yang listrik? Ada. Kalau listrik sama, karena dia pakai mereknya IBM. Nah, itu. Ada juga sebelum komputer ada mesin ketik listrik. Ada, ya itu IBM. Mesin ketiknya mereknya IBM. Makanya kan begitu kita di-spill beberapa barang bukti, saya bilang, aduh, kenapa mesti sidang ini, kita memalukan negara. Banyak handphone siapa? Nggak ada handphonenya Dokter Tifa. Saya spill mungkin salah satunya handphone Pak Janes. Yang ngamuk-ngamuk di rumah sakit. Iya, di rumah sakit. Ada flash disk. Terus ada legalisasi ijazah. Agustus 2025 ditandatangani oleh Sigit Sunarta. Itu Jokowi ngelamar apa itu? Apa yang dia maksud yang jelas tidak ada ijazah asli. Kalau flash disk saya boleh menerkan-nerkan ini Pak. Jadi waktu saya melaporkan Andi Aswan juga, saya disuruh membuat flash disk. Jadi mungkin waktu Jokowi memberikan video-video kita itu, disuruh download, masukin flash disk. Screenshot kan? Ya itu namanya bukan barang bukti. Karena tidak sesuai dengan lokus dan tempo. Itu buktinya pun bukti tersier itu. Iya, jadi kan kalau misalnya ini link itu sebagai alat bukti ya pakai
gadgetnya orang itu yang melihat link itu kan begitu. Kalau yang Pak Jokowi punya itu semuanya barang bukti. Bukti apa? Kalau kita punya alat bukti, beda. Beda ya. Itu kejahatan semua itu buktinya. Itu namanya barang bukti. Ya. Ya. Oke. Ya, tadi Mike terusin tadi apa yang tadi dilakukan oleh Dokter Tifa di sini tadi. Ya, jadi kan Ibu sedang membuka donasi untuk Buku. bisa Ya. melewati sidang ini ya. Ya. Untuk Panjang buku ini apa kita, itu yang mau iya. dijual atau untuk donasi? Banyak karya-karya Dokter Tifa, Saya banyak ada bukunya, 7 ada buku nih, yang dari- bedah otak itu ya waktu itu. Otak politik Jokowi ada, Ya. Jalan Samurai Akademik ada. Ya. Ya, podcast Bu Tifa sama Pak Dharma Pongrekun. Wah, cocok. Atau sama mantan Menkes ya. Bu Siti Fadila. Nah, Oh, Bu Siti yang Fadila. kemarin duduk di samping saya, ngobrol banyak banget dan nanti videonya akan ada di Roy Suryo Official. Wah, Ya, ya itu luar tapi biasa. suaranya mohon maaf memang saya nggak keluarkan karena beliau itu ibu itu siap Bu gitu. Salam juga untuk Dokter Tifa. Oh, salam. Iya, Bu Siti Fadila Supari itu nanti kita pasang Oh, linknya ya. reunian menteri. ya? reunian Oh. menteri kemarin. Menteri beneran ini ya, Itu bukan boleh tuh menteri-menteri nanti ya. saya duet sama Bu Siti Nah. Fadila, kita bahas tentang buku saya kontroversi vaksin. Kontroversi vaksin. Kontroversi vaksin. Tapi satu pertanyaan nakal ini Dok, Hmm. buku itu pesanan nggak? Jadi setelah pesanan jadi nanti dikonsultasikan, Nggak. sampulnya apa, terus tanda tangani ke Iya. Yerusolo. Yerusolo. Kan Ya. sepertinya sekarang semua buku harus dengan izin Solo. Buku apapun yang terbit. Bukunya ISBN-nya asli. Asli. Bukan ISBN palsu. Bukan yang palsu ya, yang udah dilaporkan tuh Ya, palsu. gitu jadi ya. saya senang tuh donasi ada buku sehingga Yes. apa? Kita bisa sebarluaskan ilmu. Nggak semata-mata Anda transfer uang ke saya enggak. Ya. Jadi Ya. Anda transfer uang sejumlah 500.000 Anda dapat buku 780 halaman. Oh ya, mau banget. Ya. Dan jangan ada yang memanfaatkan situasi ini ya. Sama sekali kami tidak suka kalau tiba-tiba ada yang membuka dompet itu terus Mendonasi, tanpa ya. persetujuan atau tanpa Ya. tiba-tiba orang pada ngumpul ke situ nggak ada Ya. kegiatan kayak Ya. gitu. Jangan ya, gitu. Ya. Itu malah Oh, malah iya. nanti akan ada yang Nah, kemudian ini memanfaatkan. juga itu. menjawab orang-orang yang selama ini komen di channel saya, terutama kalau kita sedang live sidang ya. Ya. Wah itu Dokter Tifa dan Pak Roy gimana tuh, kita buka donasi yuk. Iya. Nah Betul, jadi Terima sekarang- kasih tapi lebih baik doakan kami saja ya. Ya. Kalau mau support silakan. Misalnya ini nggak apa-apa santai. Ada yang mau datang membersamai, kayak tadi ada ibu-ibu bawa makanan gitu nggak apa-apa. Itu malah oke ya gitu. Tapi kalau mau beli buku boleh. Oh boleh kalau mau Boleh. beli buku Ya. Hubungi silakan. dengan nomor Dokter Tifa juga Ya. boleh. Nomor berapa Bu? Biasanya ada yang mau curi nomor nanti nyebutkan nomor itu. 0877 Nah, tuh. 2598 Heeh. 0909. Sekali Ya lagi, silakan. 0877 2598 0909 ya. Open donasi Langsung buku. hafal kita. Iya kan? Nah, Open kalau mau donasi bukunya buku. Bonatua juga bisa, cari aja di video saya yang lainnya. Nah, Oke. bukunya Roy Jangan Suryo, saya sebut di sini. bukunya Roy Suryo juga bisa, tunggu saja 2 bulan lagi. Gibran Black Chapter. Para termul inilah betul-betul kami perjuangan tanpa Ya, bohir. Iya. Bohir. Dan tetap Jangan bilang kompak. berbadan besar. Gua Siapa ada. itu. Bohir. Ada namanya Capri-Capri Nggak dan ada Bapak JK bohir, dibilang nggak bohir ada. kami. Iya. Tapi Aduh. ada satu yang saya mau tanya nih. Ini saya nggak tahu nih YouTuber ini pada berani menayangkan apa tidak. Kemarin waktu saya di Kompas TV bersama seorang jambul, Jambul seorang berjambul, yang sininya putih itu. ya yang berjambul itulah. Ya. Ya saya lupa namanya, lupa dikit. Jadi dia mengatakan, itu Ibu Tifa ngomong nama Prabowo Subianto, itulah orang besar di balik kasus ijazah yang membohiri semuanya. Gimana Bu? Coba Waduh, ditanggapi saya- aja itu. Jadi di otak mereka nih para termuat Parah. selalu bohir. Iya. Kita tuh nggak pernah ada cerita bohir seperti itu. Makanya. Makanya Iya. saya lihat ini dari saya pribadi ya, kita perjuangan akan bertahun-tahun. Maka saya membuat buku, Iya. membuat ilmu agar Anda kalau donasi tuh donasi beli buku. Itulah bohir kita nih, bohir kita dari dulu tuh ini. Iya. Bukan orang ngasih duit kita, enggak ada. Iya, Lalu- soalnya gini Bu, kalau memang ada bohir itu, saya minta tolong. Kenapa Pak Roy, Bu Tifa, dan saya nggak pernah kebagian? Bisa aja. Saya minta tolong ini. Ya. Biar jelas ya Bang Jambul. Heeh. Bang Jambul aja saya nyebutnya, itu kan modal rambut Iya, aja kan. Bang. Ya ayam juga jambulan ayam. Oh iya, Iya. ayam ada Pak jambul. Janes sudah kebagian belum uang bohirnya?
Apa? Kan kami bertiga belum kebagian. Jangan-jangan Pak Janes yang dapat uang bohirnya. Tadinya si Rismon mau ngasih sama saya. Oh, Tapi tadi nggak mau- jadi. Oh, nggak jadi. Buat beli Mercy ya. iya. Buat beli Alphard. Alphard ya. Iya, biar dua Alphardnya. Iya. Makanya Pak Kembaran. Timbul. Yang jelas sudah beli jam tangan, katanya gitu. Jam tangan. Iya Bu Tiba, gara-gara Pak Bu Tiba ngomong waktu itu pas lagi konferensi pers itu bahwa terima kasih atas apresiasi Pak Prabowo. Pak Prabowo Ya, Subianto. Pak Prabowo di sini loh, orang semua pada teriak, oh bohirnya Pak Prabowo nih. Benar Mul, kalau sempat Pak Prabowo membantu kami, membela kami dulu, nggak usah ini, udah ditangkap dia semua termul, udah ditangkap. Iya, kini saya kasih penjelasan sedikit Ya. ya. Jadi Ya, gini, silakan. kepalanya Kejaksaan Agung itu siapa? Nah, Pak Burhanuddin. Pak Burhanuddin. Iya, maksudnya bosnya dia tuh siapa? Oh ya. Bosnya dia siapa? Presiden. Presiden, Iya. Kapolri. ya. Bosnya Pak Kapolri itu siapa? Tuh. Presiden. Nah, artinya ini semua di Oh, bawah dari situ ya. Iya. Iya, di bawah pemangku kebijakan yang jelas. Iya, Maka betul. kita punya kewajiban untuk berterima Iya. kasih. Betul. Gitu aja ya. Itu kan? sama persis dok. Ya. Ketika kemarin sama juga kami juga di spin beritanya, Mas Mike dan juga Pak Janes. Ketika saya memohonkan untuk Polda Metro Jaya, kemudian kan ada turut termohon. Nah turut termohon itu pemerintah Republik Indonesia kan. Ya. Nah pemerintahnya Presiden. ada presiden itu. Itu sebenarnya tata cara penulisan untuk praper. Ya. Tapi karena kemudian daripada nanti ramai disebut, oh ini mau gugat Pak Prabowo ya, tak udah kita turunkan aja jadi kejaksaan. Kejaksaan. Oh, Ya. gitulah. Cuma kemarin ya, ini kan peristiwa yang sangat besar ya, tanggal 29 Juni. Ya. 2000. Besar sekali. Ya, peristiwa yang sangat besar. Sehingga kita bisa apresiasi. Hmm. Dengan semua komponen akhirnya Ya. setelah kita berbulan-bulan diperlakukan dengan cara tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia, kali ini hari itu tuh benar gitu loh. Ya. Hari ini tuh benar dari pagi sampai sore, itu benar semua sesuai dengan undang-undang, sesuai Ya. dengan hukum kita. Ya. Maka saya berterima kasih kepada Betul. Dan Presiden. 29 itu yang berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya. Iya, Betul. bukan 29, bukan 29, tanggal 22. 22. 22. 21, sorry. 21 Minggu. Enggak dong. Ayo, 22 ini deh, ya. berantem soal tanggal nih. 21 tuh Iya, iya, itu 22. ada yang potong tumpeng Oh, itu. iya. Kita 22 Senin. Anggap aja tanggal 21 di Amerika lah, Pak. Iya, kalau itu di Amerika itu di sini. Sampai lupa tanggal ini udah. Pokoknya Iya. hari Senin gitu ya. Tapi kalau 20 malam Ah. ada tuh yang teriak-teriak di luar rumah sakit. Ini lagi. Itu lagi. Berani banget. Batam. Iya. Emang Top market. berani saya karena benar. Benar, iya. Katanya mereka juga nggak berani ngapa-ngapain Iya. ya. Ngapain orang saya bilang borgolai saya sampai semua polisi saya bilang emang benar. Iya. Kalian mau bunuh Rasulullah sama Dokter Tifa saya bilang. Semua live kok. Iya. Nggak Luar bisa. biasa. Karena kami live sudah satunya live. Jadi ini udah tahu mau dipaksakan ini. Itu aja. Tapi lucunya, Pak. Video klip Bapak itu, Pak Janes itu lebih viral di channel lain. Sempana dikit yang nonton. Aduh. Ya, jadi kalian subscribe Sempana dulu ya. Nah, itu sama persis dengan video kemarin ketika reuni KIB, reuni Menteri Kabinet Ya. Indonesia Bersatu tuh judulnya salah satu judul tempatnya Pak Ugroseno Tribrata dikasih judul sama adminnya ya itu inilah Roy Suryo bertemu dengan SBY. Ya memang ketemu kan? Memang Ketemu Pak SBY, ketemu Pak JK, ketemu Pak Budiono Nah, iya. dan Wah. memang ada beberapa kata-kata yang menarik, tapi kata-katanya saya Ini aja ya, off the record ya. off the record. Off the record aja. Gambarnya ada. Ya. Ini gambar yang ada. Oke, intinya Ya. satu, tidak ada bohir. Nggak ada Ada bohir. Kita Kedua, berjuang bersama, Tidak ada ayo. perpecahan. Tidak ada perbedaan. Tidak ada di persimpangan jalan nggak ada. Tidak ada. Ketiga, bahwa kasus-kasus yang lain-lain itu pengalihan isu dan Iya. tidak ada Sangat masalah receh. apa-apa ya, Dokter Tifa tidak ada. Pengalian isu, Isu, sangat bikin receh. mental breakdown maunya, padahal kita enggak, malah tambah Padahal kita ketawa-ketawa aja nih. Iya, Makanya mental kita mulai malah dari tambah- apartemen, bekas supir. Aduh, kayaknya Pak. macam-macam yang receh-receh kayak gitu. Iya, iya. Ijazah juga katanya gitu, barang-barang Kemenpora ya lewat semua nanti. Untung mereka belum buka isu mantan pacarnya Pak Janes. Nah, inilah Mantan pacar saya sudah jadi istri saya Nah, sekarang. itu dia maksudnya. ada lagi kali ada. Nggak ada lagi. Oh, iya, ada lagi. Siapa tahu ada lagi. Oke. Iya. Jadi tapi Dokter Tifa untuk
sidang hari Kamis sudah siap ya? Insya Allah siap, tadi barusan Ya, rapat. siap. Ya. Rapat, Marahnya jadi mendukung. saya Siap, kita dukung. ya sama-sama kita punya tim Iya. masing-masing tapi saling bersinergi. Dan anu dok, mohon maaf, jangan ada yang bikin isu nanti, sidang Dr. Tifa Roy Suryo tidak tampak. Nah karena lagi Lah ya, juga. sidang Roy Suryo Dr. Tifa nggak nampak lah ya memang. Iya, Saya ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dr. Tifa ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada hari Kamis itu kita tetap membersamai, kita berdua dan kita tidak lupa untuk selalu mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, siap Dan insya Allah. saya juga berpesan kepada semua media yang ada nih ya. Saya kemarin sudah mengirim surat ke Pengadilan Ya, Negeri Jakarta supaya Timur. live boleh. Supaya tidak dihalangi tugas wartawan untuk memberitakan itu secara langsung. Terbuka. Jangan main-mainkan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 karena itu adalah produk reformasi yang paling utama. Betul. Kemarin Mas Mike ini, Dok, itu sudah juga lihat settingan layar besar di depan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga. Kita Nonton aja. Pak Roy ini. Memang Pak Roy ini penonton Sentana yang paling tahu hebat Gini loh, sebetulnya kan gini, kenapa sih nggak boleh live streaming? Iya. Apa yang ditakuti? Iya, betul. Iya. Yang membuat tidak boleh live streaming itu Ya kena apa? penjara, hakim pengadilan yang ini bukan ditakuti? Jakarta Timur yang melarang itu kena penjara 2 Iya, tahun kalau iya, melarang kalau wartawan. mau larang-larang nggak boleh. Kenapa pakai takut segala? Dan contohnya ada, Dok. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bebas tadi. Bebas. Semua boleh. Bahkan ada satu itu yang nyuri tempat kameranya. Ini lokus. Harusnya wartawan tuh di belakang, Dok. Tapi dia tiba-tiba ke depan gitu. bukan kan gini, itu kan strategi seorang wartawan. Jadi pas di depan kursi saya itu kan ada kayak pilar gitu, kayak tembok. bagus Jadi nggak banget. mungkin ada yang mau duduk di situ. Iya, bagus Jadi banget. taruh di sebelah pilarnya. Iya, aduh. Top banget ini. Iya. Terus jadi satu lagi bukti bahwa kami tetap terus bersuara. Malam ini Dr. Tifa bersuara. akan muncul di Catatan demokrasi. Kita sebut TV aja lah One. TV-nya TV One. Oh iya, Ya, nggak apa-apa. bersama dengan lawyer bersama dengan teman-teman yang lain, saya akan muncul di catatan Rakyat Bersuara bersama dokter palsu Berani dia. sih banget tuh. itu Kawan saya Sebelum itu gini, mantan. sebelum kamu ngomong, Ya. mana ijazahmu? betul. Iya. Iya, orang udah nggak punya integritas sama sekali gitu loh masing. Ngomong, kamu sebelum kamu ngomong mana ijazahmu? Dah Ya, parah. intinya kita bersama terus, Ya. kita liput terus. Bersama. Yes. Hari Kamis akan ada 2 sidang, satu pra peradilan, satu Sidang perdana. Sidang perdana, tentang Ijazah pokok palsu. perkara. Iya, langsung Ya. pembacaan dakwaan. Oke, sekarang terakhir Ya. untuk menutup, saya mau tanya dari Pak Janes dulu, Ya. terakhir Dr. Tifa. Ya. Ya. Yakin nggak Joko Widodo akan hadir di persidangan membawa ijazah asli? Tidak. Kenapa? Kasih dikit dong. Alasannya saya lagi kampanye PSI. Kedua, kalau saya kasih unjuk ini akan ketahuan semua. Selama ini kan bukan ditunjukkan kepada Prapit waktu Gelar perkara khusus. itu. Siapa bilang ditunjukkan, dipertontonkan kan gini doang. Iya. Kalau ditunjukkan jalan dong, pegang dong. Periksa. Ini Ya, dipertontonkan periksa. kepada semua. Out of camera. Iya, out of camera. Gitu. Ya, nonton doang. Tidak akan. Oke. Tapi kalau memang kenapa bilang pesimis saya datang Jokowi? Karena wamennya juga si Otto, wamen Ya. wakil menteri, Ya. makanya berapa kali sidang CRS, sidang Petun ditolak semua. Ya itu masih ada kekuasaan itu. Ya. Oke. Kedua Pak Roy. Kalau saya ada beberapa indikasi, nanti Dr. Tifa pasti juga akan bisa mencermati. Ketika kami berdua di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kami itu tadi dipertunjukkan dengan sebuah legalisasi ijazah yang terbaru ditandatangani oleh Dr. Sigit Sunarta. Lah itu buat apa? Kalau tidak nanti udah itu ada legalisasinya Pak yang terbaru. Gitu. Biar nggak usah datang. Nah, biar nggak usah datang, jadi ijazahnya pun juga tidak akan. Terus sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer yang asli ya, itu entah Firmanto, entah kemudian Yakub. Yakub, Rifai. Rifai, yang mengatakan kalau Pak Jokowi itu sudah menandatangani sumpah untuk beri keterangan. Terus kemudian ini sudah era teknologi gitu. Nah, berarti nanti kalau itu diberlakukan dia hadir Zoom atau tidak hadir, maka rakyat Indonesia benar-benar nagih dan menyeret dia untuk hadir di sidang. Betul. Oke. Sekarang Bu Tifa terakhir. Ya, kalau saya malah berharap dia nggak datang. Itu. Oh iya. Lolos, gugur nanti Bukan, perkaranya. Iya satu perkara lolos. Dua enggak, justru menunjukkan bahwa dia memang tidak punya ijazah. Yes. Kalau dia memang punya ijazah, dia berani.
Tapi saya salah satu hipotesis saya dia nggak akan datang. Kenapa? Justru itulah kita bisa membuktikan bahwa kalau orang itu memang punya keberanian maka dia akan datang. Tapi kalau orang itu pengecut karena dia menyembunyikan sesuatu, maka dia tidak akan datang. Nah, kita buktikan aja. Kalau saya kan hipotesis saya dia yang kedua, nggak bakalan datang. Justru dengan itu saya senang. Karena satu perkara gugur, karena saksi pelapornya nggak mau datang, dan nggak bisa diwakilkan dengan. Jadi kita langsung berangkat ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Karena ada gugur, perkaranya gugur. Kita makamkan di TMP Kalibata. Atau kita langsung berangkat ke Jepang, lagi musim gugur. Oh iya. Jangan Jepang, nyinggung omon-omon lagi nanti. Oh iya. Sama Gucci. Kalau saya langsung telepon Presiden Amerika Serikat jemput itu siapa si Jokowi. Saya udah janji kalau cekal saya habis saya mau ke Imaguchi. Kita bareng-bareng ya. Ya, bareng. Gitu lah. Dikira kita tidak punya network. Jadi kita nggak usah napak tilas ke Gunung Kawi, kita napak tilas ke Yamaguchi. Sama-sama I-nya kok belakangnya. I-nya juga ada napak tilas Jokowi. Jadi Mas, kita kalau cekal kita udah selesai, yang otomatis pertama akan kita datangi adalah Yamaguchi. Oke, jadi begitu keterangan dari Dr. Tifa dan Pak Roy, ternyata tidak ada perpecahan, tetap solid, meskipun tim lawyernya berbagi tugas namanya ya. Nah, dan yang paling penting semuanya tidak ada yang yakin Pak Joko Widodo akan hadir. Tim lawyer itu juga ada isu juga. Oh, Roy Suryo tim lawyer pecah. Nggak ada pecah-pecahan. Yang ada tuh pecah belah itu mereka gitu. Kita enggak, kita semua tetap solid. Orang selama ini Jokowi orang bilang katanya 8% kiri belok kanan. Ini enggak 8% kiri mundur ke kanan. Mundur. Sip. Ya, jadi tidak ada yang yakin Bapak Joko Widodo akan hadir di sidang dan membawa ijazah. Silakan para pendukungnya menjawab dan menelponlah ke Pak Jokowi supaya betul-betullah beliau hadir di sidang, membawa ijazah asli dan menjawab seluruh pertanyaan dari para lawyer yang akan menanyai keabsahan ijazah itu. Karena kasihan loh, rakyat Indonesia sudah 1 tahun menunggu asli atau tidak, atau tidak. Itu saja yang kita ingin. Ijazah asli bakal dia bawa, tapi pertanyaan kita adalah ijazah asli yang mana? Oke. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.